Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pangling yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Gisel Padayani dengan NIM 672023-205. Saya Livi Anggun Putri Rosadi dengan NIM 672023-219. Saya Dilsyah Vega Rendeng dengan NIM 672023-168. Saya Alvito Kalalembang NIM 672023-297. Kami akan mempresentasikan hasil TTS kami. Untuk pengujian white box testing yang kami gunakan adalah teknik decision coverage, yaitu merupakan teknik pengujian white box testing yang menguji setiap percabangan yang ada dalam potongan kode. Selanjutnya, untuk pengujian black box testing, kami menggunakan teknik boundary value analysis, yaitu merupakan teknik pengujian yang dikembangkan karena kesalahan lebih sering terjadi di batas-batas domain input. Nah, teknik ini juga membantu pengujian tanpa harus mengetahui kode internalnya. Kemudian, di sini terdapat tabel halaman yang akan kita tes. Di sini terdapat 8 halaman dan ID tesnya. Oke, mari kita mulai dengan fitur yang pertama, yaitu fitur yang paling penting, yaitu pengujian halaman login yang kami beri nama ID test. Batch-nya dengan P1, ini untuk potongan kodenya, di mana kami telah mengidentifikasi 14 cabang yang akan menentukan alur program, yang kami beri nama control flow, di mana untuk cabang A dan B ini untuk menguji apakah form disubmit dengan metode get atau post. Ini terdapat pada potongan kode X server request method sama dengan post yang terletak pada baris pertama di potongan kodenya. Kemudian untuk cabang C, D, dan E ini untuk menguji apakah role-nya itu merupakan user, admin, atau tidak valid. Kemudian untuk cabang F dan G ini terdapat pada potongan kode if empty error message, di mana ini untuk menampilkan jika terdapat error untuk validasi role, di mana kalau terdapat error validasi role, kalau tidak ada error validasi role, dia akan lanjut ke database, sedangkan kalau misalnya ada error, dia akan melewati database. Kemudian, untuk cabang H dan I, ini akan menguji di potongan kode if user password verify, di sebelah sini, if user dan password verify, dia akan menguji apakah passwordnya itu cocok atau tidak. Kemudian untuk cabang J dan K di sini, jika benar bahwa role-nya itu user, maka dia akan diarahkan untuk masuk ke index PHP, tetapi jika role-nya itu admin, dia akan redirect ke akan diarahkan ke index admin PHP. Kemudian untuk cabang L ini dia akan menguji untuk try catch-nya di PDO exception di bagian sini, di mana ini tuh untuk menguji apakah ada error atau terjadi kesalahan saat melakukan apa yang akan terjadi jika koneksi database-nya gagal. Jadi untuk yang cabang L ini dia akan, jika true, dia akan terjadi error saat eksekusi query database. Kemudian untuk cabang M dan N ini merupakan cabang yang digunakan untuk menampilkan dialog box yang berisi pesan error, atau jika misalnya tidak ada error berarti sembunyikan dialog box. Kemudian dari 14 cabang logika tadi, kami telah merancang 7 skenario pengujian menggunakan white testing, yang sudah kami letakkan di dalam tabel 2 ini untuk skenario fitur login, di mana untuk beberapa tes yang menurut kami lumayan esensial itu ada pada tes yang kedua, di mana itu untuk menguji login user sukses yang menggunakan username yang valid, password yang valid, kemudian role-nya itu user, di mana ini kami menguji untuk cabang AC, F, HJ, dan hasilnya lulus. Kemudian tes yang lumayan esensial juga untuk fitur login ini adalah login gagal jika passwordnya salah. Ini terutama secara spesifik untuk menguji cabang I, tetapi juga menguji cabang A, C, F, dan M, dan hasilnya juga lulus. Kemudian untuk tes yang ke-6 itu juga login gagal,
Jika role-nya tidak valid, ini terkhususnya untuk menguji cabang E, tetapi juga digunakan untuk menguji cabang A, G, dan M, di mana sistem harus menolak role yang tidak dikenal dan hasilnya itu lulus. Dan tes yang menurut kami penting juga itu ada error koneksi ke database yang kami beri nama WT07 atau white testing ke-7. Ini untuk menguji cabang L untuk spesifiknya, tetapi juga menguji cabang A, C, dan M, di mana dia memastikan aplikasi tidak akan crash jika database-nya itu mati dan hasilnya itu juga lulus. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu untuk fitur sign up, di mana fitur sign up ini terbagi menjadi dibuat untuk dua role, yaitu bisa untuk sign up user dan sign up admin. Ini untuk potongan kode sign up adminnya beserta control flow yang kami telah menjadi 4 bagian control flow dengan 8 cabangnya ini, di mana untuk potongan kode sign up user juga sama seperti sign up admin dengan memiliki 4 control flow juga dengan 8 cabang. Logika di kedua file ini sebenarnya identik, sehingga skenario pengujiannya itu sama, fokusnya pada 3 alur utama, yaitu jika sukses, jika pengguna mendaftar dengan sukses, di mana itu menggunakan data yang valid. Ini untuk menguji cabang B, D, E, dan G, di mana fokus utamanya terdapat pada cabang D dan E, dan hasil yang muncul itu tampil pesan sukses pendaftaran berhasil dan diarahkan ke login PHP. Untuk pendaftaran ini lulus. Kemudian untuk alur yang kedua itu untuk gagal, jika gagal dengan alasan bahwa passwordnya mismatch. Ini dicoba dengan menggunakan username admin, tetapi passwordnya tuh yang salah. Ini untuk menguji cabang BCG, terutamanya untuk cabang C, dan akan muncul tetap di halaman daftar dan tampil pesan error password tidak cocok, hasilnya lulus. Kemudian untuk skenario gagal yang kedua itu ada gagal karena error database, bisa karena username duplikat dan lain-lainnya. Ini untuk menguji cabang BDFG, tetapi lebih spesifik untuk menguji cabang F, yaitu jika query insert gagal, misalnya username-nya duplikat atau error koneksi. Hasil yang muncul itu tetap di halaman daftar dan tampil pesan error, terjadi kesalahan, dan pendaftaran gagal, hasilnya lulus juga. Untuk seperti yang terlihat di tabel, semua alur pendaftaran ini itu telah lulus, di mana untuk yang sign up admin dan sign up user itu identik. Jadi untuk skenario yang di sign up user ini tidak saya jelaskan lagi karena sama persis, karena identik dengan di sign up admin. Oke, selanjutnya untuk fitur yang ketiga yang akan diuji adalah untuk fitur pencarian dari sisi user. Untuk pencarian search place-nya, ini untuk potongan kodenya, di mana kami memiliki 8 cabang logika yang kami temukan di dalam potongan kode tersebut, di mana cabang A dan cabang B ini untuk mengetes apakah session adminnya terdefinisi atau tidak terdefinisi, di mana kalau dia tidak terdefinisi maka atau admin belum login, maka pengguna akan diarahkan ke login PHP. Tetapi jika adminnya telah terdefinisi atau admin sudah login, maka script akan lanjut mengeksekusi sisa halaman. Ini terdapat pada ini dicek di awal potongan kode untuk if set session admin. Nah, kemudian untuk cabang C dan cabang D, ini untuk menguji apakah form pencarian telah disubmit atau halaman di load tanpa disubmit pencarian. Kalau misalnya form pencarian telah disubmit, maka query pencarian ke database akan dieksekusi. Tetapi kalau misalnya halaman di load tanpa submit pencarian, misalnya baru buka, maka parameter search-nya kosong. Kemudian untuk cabang E dan F,
Ini untuk menguji apakah variabel presisnya terdefinisi atau tidak terdefinisi. Kalau misalnya terdefinisi, maka judul hasil pencariannya atau judul dari tempat yang dicari oleh user itu akan ditampilkan. Tetapi kalau misalnya variabel presisnya belum atau tidak terdefinisi, maka blok hasil pencariannya akan disembunyikan. Kemudian untuk cabang G dan H, ini untuk mengeksekusi, dia terdapat di bagian HTML. Jadi kalau misalnya dia terdefinisi, misalnya dia terdefinisi tadi, variabel presis terdefinisi, maka dia akan menampilkan div class result untuk setiap tempat wisata yang ditemukan. Tetapi kalau misalnya dia tidak terdefinisi, maka array placesnya otomatis kosong dan loopnya akan dilewati sehingga tidak ada div class result yang ditampilkan. Nah, ada 4 alur penting yang kita uji di sini. Untuk yang pertama itu untuk akses tanpa login, di mana ini adalah tes keamanan pertama untuk menguji jalur kode A. Jalur kode A yaitu jika session admin tidak terdefinisi atau admin belum login, maka pengguna akan diarahkan ke login PHP. Dan hasil yang diharapkan itu pengguna langsung diarahkan ke login PHP dan statusnya lulus. Kemudian untuk tes yang kedua itu kunjungan halaman jika sudah login sebagai admin. Ini menguji apa yang terjadi saat admin baru membuka halaman. Ini terutamanya menguji cabang B, D, F, tetapi terutamanya untuk menguji cabang D dan F, di mana cabang D ini jika halaman di load tanpa submit pencarian, misalnya baru dibuka atau parameter search kosong, dan cabang F-nya jika variabel presis tidak terdefinisi, maka hasil pencarian akan disembunyikan. Dan hasil yang diharapkan itu halaman cari tempat wisatanya tampil normal, tetapi tidak ada hasil pencarian yang ditampilkan, dan hasilnya itu lulus. Kemudian untuk jika pencariannya sukses atau datanya ditemukan, misalnya user meng-search atau mencari Saloka, yang diharapkan itu halaman menampilkan judul hasil pencarian dan data Saloka di dalam div class result. Cabang yang diuji itu BCEG, tetapi lebih spesifiknya itu menguji cabang G, di mana jika jika variabel presisnya terdefinisi, maka dia akan menampilkan div class result di cabang G tadi. Nah, hasilnya juga lulus. Kemudian untuk tes yang terakhir yang kami lakukan yaitu jika pencarian gagal atau datanya tidak ditemukan, misalnya usernya search atau mencari museum XYZ. Hasil yang kami harapkan itu halaman tampil tetapi menampilkan judul hasil pencarian namun tidak ada data di bawahnya atau loopnya dilewati. Ini untuk menguji cabang B, C, E, H, tetapi lebih khususnya untuk menguji cabang H, di mana tadi jika variabel presisnya tidak terdefinisi, otomatis dia tidak akan menampilkan div class resultnya dan hasilnya juga lulus. Selanjutnya pada pengujian black box testing dengan menggunakan teknik boundary value analysis. Di sini terdapat tabel 3, yaitu kita menguji halaman login. Nah, di sini terdapat ID test, skenario, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Di sini kita menguji 6 kali tes dengan beberapa skenario, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Nah, kita akan mencoba melakukan pengujian pada halaman login. Kita akan melakukan beberapa pengujian saja. Yang pertama, username benar, namun password salah, dan role yang benar. Hasil pengujian, hasil yang diharapkan dari pengujian yang pertama adalah akan menampilkan pesan error atau pesan kesalahan dan gagal untuk login. Lalu kita akan klik button login. Nah, hasil pengujian akan menampilkan pesan error atau pesan kesalahan, yaitu username atau password salah dan gagal untuk login. Pengujian yang pertama dapat disimpulkan bahwa pengujian ini berhasil. Kemudian untuk pengujian yang kedua, kita akan memasukkan username dengan benar dan password yang benar, namun role yang salah. Hasil yang diharapkan juga akan menampilkan pesan kesalahan dan gagal untuk login. Lalu kita klik button login. Kemudian akan menampilkan pesan kesalahan. Hasil pengujian akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu username atau password salah. Walaupun kesalahan ada pada role, namun pesan kesalahan menampilkan username atau password yang salah. Setelah itu kita akan melakukan dalam pengujian ini
Dalam pengujian ini dapat disimpulkan jika berhasil. Lalu pengujian yang ketiga, kita akan memasukkan username dan password yang benar dan role yang benar. Lalu hasil yang diharapkan bisa untuk login, berhasil login, lalu kemudian bisa masuk ke halaman dashboard atau halaman utama, dan pada halaman utama akan menampilkan pesan pop-up yaitu selamat datang username. Kita akan mencoba tekan login, button login, dan hasil pengujiannya setelah berhasil untuk login akan beralih ke halaman dashboard atau halaman utama, dengan halaman utama menampilkan pesan pop-up halo all atau halo username, Anda login sebagai user. Begitu pula ini berlaku untuk sebagai user maupun sebagai admin, seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji pada halaman sign up dari sisi admin maupun sisi user. Namun kita akan mengambil salah satu saja, yaitu sebagai user. Nah, di sini terdapat tabel 6, yaitu skenario dan hasil pengujian sign up di black box testing. Ini terdapat ID test, skenario, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Nah, di sini kita menguji 7 pengujian pada halaman sign up dengan hasil yang berbeda, terdapat berhasil dan gagal. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada halaman sign up. Kita akan memberikan username yang benar dan email yang tidak sesuai dengan standarnya, dan memberikan password dan konfirmasi password yang sama dengan konfirmasi password. Hasil yang diharapkan ini akan menampilkan pesan bahwa email itu tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu kita coba tekan button sign up. Nah, hasil pengujian akan menampilkan please include an add simbol seperti ini. Dan hasil pengujian ini dapat disimpulkan jika berhasil. Baik, kemudian kita akan membenarkan. Nah, selanjutnya pengujian yang kedua, kita akan memasukkan password yang benar yang kita sudah buat, namun berbeda dengan konfirmasi password. Hasil yang diharapkan dari pengujian yang kedua ini tidak bisa untuk registrasi atau tidak bisa untuk sign up, lalu menampilkan pesan kesalahan bahwa password dan konfirmasi password itu tidak sama. Kita akan mencoba tekan tombol sign up. Hasil pengujian ini menampilkan pesan error atau password dan konfirmasi password tidak cocok, dan semua field akan terhapus secara otomatis. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian yang sama, password dan username dan email sesuai ketentuan. Kemudian memberikan password dan username yang sama, password dan konfirmasi password yang sama, lalu menekan tombol sign up. Hasil yang diharapkan ini akan berhasil registrasi atau berhasil sign up, kemudian halaman akan dialihkan langsung ke halaman login. Secara memerlukan waktu sekitar min 1 atau 2 detik untuk beralih ke halaman login. Kita coba tekan button sign up. Pendaftaran berhasil, Anda akan dialihkan ke halaman login, lalu akan menampilkan halaman login. Jadi hasil pengujian dari pengujian yang ketiga ini adalah berhasil. Begitu pula untuk daftar sebagai admin itu akan juga sama. Mari kita coba. Kan yang sama. Jadi sign up dari sisi user maupun sign up dari sisi admin itu akan sama-sama, jika berhasil akan sama-sama dialihkan ke halaman login. Seperti itu. Dan saya akan melakukan pengujian kembali satu pengujian yang terlewatkan. Misal kita memberikan username dan email sesuai ketentuan, namun kita memberikan password yang tidak sesuai ketentuan standarisasi keamanan. Jadi kita hanya memberikan satu password.
kemudian konfirmasi password juga sama 111. Sebenarnya hasil yang diharapkan ini tuh akan menampilkan kesalahan jika password dan konfirmasi password itu tidak memenuhi standarisasi keamanan, jadi yang berupa huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Namun saat kita tekan tombol sign up, pendaftaran berhasil, menampilkan pendaftaran berhasil. Nah, untuk pengujian yang terakhir ini itu bisa dikatakan gagal karena seharusnya password dan konfirmasi password itu harus memenuhi standarisasi keamanan, yaitu berupa huruf besar, huruf kecil, berupa angka, dan minimal 8 karakter. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada fitur pencarian sisi user. Nah, di sini terdapat tabel 8 berisikan skenario hasil yang diharapkan dari hasil pengujian dari fitur pencarian. Namun di sini kesimpulannya itu gagal semua. Nah, pengujian pada tabel 8 kita melakukan sebanyak 5 kali pengujian. Lalu kita akan mencoba pada websitenya. Ini di sini adalah halaman dashboard atau halaman utama. Setelah melakukan login akan menampilkan halaman dashboard seperti ini dan terdapat pesan pop-up, halo username, Anda login sebagai user. Nah, kita akan melakukan pengujian dengan menuliskan dua kata saja atau kata yang sudah ada seperti ini. Dua huruf saja, lalu klik cari. Hasil yang diharapkan ini akan tetap menampilkan tempat wisata yang memiliki memiliki kata MA entah di tengah, entah di depan, maupun di mana mungkin yang terdapat huruf MA di dalamnya, entah di deskripsi atau dimanapun. Tetap menampilkan tempat wisata tersebut. Hanya itu. Kemudian jika kita tekan tombol cari, hasil pengujiannya akan menampilkan wisata yang terdapat huruf MA seperti ini. Ada taman, kemudian pengalaman. Dalam pengalaman ini ada MA-nya, Saloka, dan ada taman. Namun di sini tetap menampilkan pesan pop-up, halo username, Anda login sebagai user. Dan dapat disimpulkan bahwa pengujian ini itu tidak sesuai yang diharapkan sehingga bisa kita sebut dengan gagal. Oke, kita akan mencoba pengujian yang kedua dengan mengkombinasikan huruf besar dan huruf kecil pada kata Saloka dan klik cari. Hasil yang diharapkan tetap menampilkan tempat wisata Saloka sesuai dengan kata kunci atau tempat wisata lainnya yang memiliki kalimat sama Saloka seperti itu. Coba kita klik cari. Hasil pengujian memang menampilkan tempat wisata yang dicari sesuai kata kunci. Namun di sini menampilkan pesan pop-up, halo username, Anda login sebagai user. Nah, karena tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kesimpulannya adalah gagal. Oke, kita kembali. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa setiap kita melakukan proses pencarian dan menekan button cari, itu akan menampilkan pop-up seperti itu ya, menampilkan pop-up. Nah, seperti ini menampilkan pop-up. Jadi semua hasil yang diharapkan pada skenario tabel 8 pada fitur pencarian sisi user itu tidak sesuai dengan hasil pengujian. Saya ulangi, hasil pengujian pada tabel 8 skenario dan pada fitur pencarian sisi user itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga semua pengujian itu dianggap gagal seperti itu. Oke, kita masuk pada white box testing untuk pengujian fitur pencarian rute sisi user. Berikut adalah kodenya. Pertama, saya akan menjelaskan cabang-cabang yang ada. Yang pertama itu di if is set session user atau session role tidak sama dengan user. Jika cabang A ini bernilai true, maka session user tidak terdefinisi atau session role yang ada bukan user. Artinya pengguna belum login atau login sebagai admin. Kemudian untuk cabang B ini bernilai false,
di mana session user terdefinisi dan role adalah user atau pengguna sudah login dengan benar. Kemudian yang kedua, kita masuk di if isEt get place ID, yaitu ada cabang C dan cabang D. Cabang C ini bernilai true, di mana bernilai true halaman dibuka dengan parameter place ID di URL. Misalnya, direction.php place ID sama dengan 5. Kemudian, cabang D ini bernilai false, di mana halaman dibuka tanpa parameter place ID di URL. Kemudian, yang ketiga ada if is numeric place ID. Ini terjadi di dalam cabang C, di mana ada cabang E dan cabang F di dalamnya. Cabang E ini bernilai true dan F ini bernilai false. Jadi cabang E ini nilai place ID yang ada di URL adalah sebuah angka jika dia bernilai true. Kemudian cabang F ini bernilai false, di mana nilai place ID bukan angka. Misalnya direction.php place_id sama dengan ABC. Kemudian masuk ke if place. Di if place ini ada cabang G dan cabang H. Cabang G ini true dan cabang H ini false. Cabang G ini variabel place-nya bernilai 0, terjadi jika yang pertama mengambil cabang D atau tidak ada place ID di URL. Kemudian mengambil cabang C lalu F, di mana ada place ID tapi bukan angka. Kemudian mengambil cabang C lalu E, di mana ada place ID angka tetapi ID itu tidak ada di database. Kemudian masuk ke cabang H. Cabang H-nya ini dia bernilai false. Jadi variabel place ini berisi data yang berhasil diambil dari database. Kemudian kita masuk ke alur kontrol dari si JavaScript. Yang pertama ada if root control, di mana ini akan dijalankan saat tombol get direction ini diklik. Yang pertama di sini ada cabang I dan cabang J. I ini bernilai true dan J ini bernilai false. Cabang I ini pengguna sudah pernah menekan tombol sebelumnya di halaman yang sama, atau variabel root control sudah ada isinya. Kemudian di cabang J bernilai false, artinya ini adalah pertama kalinya pengguna menekan tombol di halaman, atau variabel root control masih kosong. Kemudian masuk ke if data length lebih besar dari 0. Ini dijalankan setelah berhasil mendapat jawaban dari API-nya, di mana ada cabang K dan cabang L. Cabang K ini bernilai true, sedangkan cabang L ini bernilai false. Bernilai true artinya API berhasil menemukan lokasi dari text origin atau titik awal yang diketik pengguna. Kemudian bernilai false, di mana cabang L-nya ini yang bernilai false, di mana API ini tidak menemukan lokasi dari text origin yang diketik pengguna. Misalnya mengetik huruf sembarangan. Kemudian yang terakhir ada catch. Di sini catch error sebagai penangkap jika fetch ini gagal total. Ada cabang M, yaitu bernilai error terjadi kegagalan saat mencoba menghubungi API. Penyebab paling umumnya ini HP atau laptop pengguna tidak terhubung ke internet. Oke, langsung masuk saja ke white testingnya. Yang pertama, kami melakukan skenario pengujian terhadap akses halaman login. Kondisi awalnya ini atau session, URL dan inputnya ini, sessionnya ini kosong. Kemudian URL-nya ini direction.php place ID sama dengan 1. Jalur kode yang diuji ini adalah cabang A. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu redirect ke login.php. Kemudian statusnya itu lulus. Kemudian white testing yang kedua, kami melakukan skenario pengujian pada akses halaman login user, di mana kondisi awalnya ini session role-nya itu sama dengan user. Kemudian URL-nya ini direction.php. Oh iya, di skenario pengujian yang kedua ini tanpa place ID. Terus jalur kode yang diuji ini cabang B, D, dan G yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian hasil yang diharapkan adalah halaman menampilkan tempat. Selanjutnya di white test ketiga, yaitu skenario pengujian yang kami uji di sini adalah
akses halaman atau login user dengan place ID non-numerik. Jadi role-nya ini sama dengan kami isi dengan user, kemudian URL-nya ini kami isi dengan huruf, misalnya ABC. Terus jalur yang diuji ini atau cabang yang diuji adalah B, C, F, dan G. Terus hasil yang diharapkan di sini adalah halaman menampilkan tempat tidak ditemukan. Kemudian tes keempat, skenario pengujiannya adalah akses halaman atau login user dengan place ID tidak ada di database. Di mana role-nya ini kami isi dengan user, kemudian direction-nya ini, URL-nya ini kami isi dengan angka, misalnya 999. Terus kondisi database-nya ini place ID 999 tidak ada di tabel place. Kemudian cabang atau jalur yang kami uji di sini ada jalur B, C, E, dan G. Dan hasil yang kami harapkan adalah halaman menampilkan tempat tidak ditemukan. Kemudian tes yang kelima, dengan skenario berhasil memuat halaman peta atau happy path. Role yang kami isi adalah user, kemudian URL-nya kami isi dengan angka, misalnya 1. Terus kondisi di database-nya ini place ID 1 ada di tabel place. Kemudian jalur yang kami uji di sini atau cabang yang kami uji adalah B, C, E, dan H. Kemudian hasil yang kami harapkan adalah halaman peta dimuat, judul, dan form tampil. Kemudian yang keenam, skenario yang kami uji di sini ada cari rute pertama kali, lokasi awal ditemukan, di mana input originnya ini lokasi saya atau valid, kemudian kondisinya ini ada di internet. Nah, kemudian cabang yang diuji adalah J dan K, dan hasil yang diharapkan rute dan dua marker atau origin dan destination-nya ini muncul di peta. Kemudian yang ketujuh ada cari rute, lokasi awal tidak ditemukan. Input originnya ini misalnya invalid, mengisi huruf apapun. Kemudian kondisi awalnya ini adalah dia berada di internet. Cabang yang kami uji adalah C, J, dan L, di mana hasil yang kami harapkan muncul alert, origin not found, periksa alamat. Kemudian tes yang ke-8, cari rute. Skenario yang kami uji adalah cari rute, tidak ada koneksi di koneksi internet. Kemudian kondisi awalnya ini input originnya lokasi saya, jadi valid. Kemudian cabang yang kami uji adalah cabang J dan M. Dan hasil yang diharapkan adalah muncul alert, error fetching, origin, location. Oke, kemudian yang ke-9, skenario awalnya ini adalah cari rute baru atau setelah rute pertama ini ditampilkan. Nah, kemudian kondisi awalnya ini di sini adalah input origin lokasi baru bernilai valid, kemudian kondisinya ada di internet. Jadi, cabang yang kami uji adalah I dan K. Cabang I dan K yang terletak di if data length. Nah, kemudian hasil yang kami harapkan adalah rute lama terhapus, dan rute baru muncul dari lokasi baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengujian fitur rating dan ulasan sisi user. Yang pertama kami menguji menggunakan white box testing. Pertama-tama saya jelaskan dulu cabang-cabang yang ada di dalam kode ini. Jadi yang pertama, di if not set session user ID atau di mana session role-nya ini tidak sama dengan user, terdapat dua cabang, yaitu cabang A dan cabang B. Cabang A di sini bernilai true, sedangkan cabang B bernilai false. True ketika session user tidak ada atau role pengguna bukan user, atau pengguna belum login sebagai user. Kemudian jika false jika session user ID ada dan role adalah user. Artinya pengguna terautentikasi. Kemudian yang kedua, di if not set get place ID atau not is numeric get place ID, terdapat dua cabang, yaitu cabang C dan cabang D, di mana cabang C ini bernilai true dan cabang D ini bernilai false. True ketika parameter place ID-nya ini tidak ada di URL atau place ID bukan angka, not numeric.
Kemudian dicoba false ini ketika parameter place ID-nya ini ada di URL dan merupakan angka. Masuk di yang ketiga ini ada if not place. Ini jadi di sini maksudnya adalah setelah mencoba mengambil data tempat dari database. Ada dua cabang, yaitu cabang E dan cabang F. Cabang E bernilai true dan cabang F bernilai false. Jadi true ketika query ini mencari place ID di tabel place dan tidak menemukan hasil, di mana place ini bernilai false atau not. Kemudian cabang F-nya ini bernilai false ketika data tempat berhasil ditemukan di database. Kemudian masuk ke keempat, yaitu if server request. Ini if server request method menggunakan metode post. Ada dua cabang, yaitu cabang G dan cabang H. Cabang G bernilai true dan cabang H bernilai false. True ketika pengguna telah menekan tombol kirim, artinya form telah disubmit. Kemudian cabang H ini bernilai false ketika pengguna baru saja membuka halaman dan metodenya metode get. Kemudian yang kelima, if existing review, yang dimana ini terjadi di cabang G. Di cabang G tadi yang bernilai true. Jadi di if existing review-nya ini terdapat dua cabang juga, yaitu cabang I dan cabang J, di mana ini bernilai true dan J-nya ini bernilai false. True-nya ini ketika pengguna sudah pernah memberi ulasan untuk tempat ini sebelumnya, atau query dari review query ini menemukan data. Kemudian cabang J false ketika ada ini adalah ulasan pertama pengguna untuk tempat, maksudnya ulasan pertama. Kemudian yang keenam ada if update query execute, yang ini yang berada di dalam cabang I, di mana ada dua cabang juga, ada cabang K dan cabang L. Cabang K ini bernilai true dan cabang L bernilai false. True ketika query update ke database berhasil dijalankan, dan false ketika query update gagal, misalnya error ke database. Kemudian yang ketujuh ada if insert query execute, yang terjadi di cabang J. Jadi terdapat dua cabang, yaitu M dan N, di mana M bernilai true dan N bernilai false. True ketika query insert ke database berhasil dijalankan, dan false ketika query insertnya ini gagal. Kemudian kita masuk ke dalam alur kontrol dari JavaScript-nya. Nah, di sini ada if rating input value. Ini akan dijalankan saat halaman dimuat di dalam initialize existing rating. Jadi terdapat dua cabang juga, yaitu cabang O dan cabang P. Cabang O ini bernilai true dan cabang P-nya ini bernilai false. Jadi true ini ketika input ratingnya ini tersembunyi dan memiliki nilai. Jadi terjadi jika PHP-nya ini menemukan existing review dan mengisinya. Kemudian false ketika input rating tersembunyi kosong atau pengguna belum pernah memberi ulasan. Kemudian masuk ke ini. If as.set.value, di mana ini akan dijalankan setiap kali bintangnya ini diklik atau di hover di dalam update stars. Terdapat dua cabang, yaitu cabang key dan cabang R. Cabang key bernilai true, kemudian cabang R bernilai false. True eksekusi loop dan false eksekusi loop. Kemudian true ini ketika bintang yang sedang diperiksa memiliki nilai atau data value yang lebih kecil atau sama dengan bintang yang dipilih. Kemudian cabang R-nya ini bernilai false ketika bintang yang sedang diperiksa memiliki nilai yang lebih besar dari bintang yang dipilih. Kemudian yang terakhir ada if current rating, di mana dijalankan saat kursor mouse keluar dari area bintang di dalam start at even listener mouse out. Kemudian ada cabang S dan cabang T di dalamnya, S bernilai true dan T-nya ini bernilai false. True ketika pengguna sudah pernah mengklik bintang atau input rating tersembunyi sudah punya nilai. Kemudian cabang T-nya ini bernilai false ketika pengguna baru saja hover atau mengarahkan mouse tapi belum pernah mengklik bintang sama sekali.
Sekian, terima kasih. Oke, jadi saya telah menjelaskan mengenai cabang yang ada di dalam kodenya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skenario fitur right place dari white box testingnya berdasarkan cabang-cabang yang ada tadi. Jadi skenario pengujian yang pertama yaitu akses halaman tanpa login atau sebagai user, di mana skenario inputnya ini, sessionnya ini kosong, kemudian URL-nya kami isi dengan readplace.php, place ID-nya sama dengan 1. Kemudian jalur kode yang diuji adalah cabang A yang sudah saya jelaskan. Kemudian hasil yang diharapkan adalah redirect ke login.php. Kemudian untuk skenario kedua, akses halaman login user tanpa place ID. Role-nya ini kami isi dengan user, kemudian URL-nya ini kami isi menggunakan readplace.php. Kemudian cabang yang diuji adalah B dan C. Dan hasil yang kami harapkan adalah halaman menampilkan ID tempat tidak valid. Kemudian masuk ke skenario ketiga yaitu akses halaman login user dengan place ID tidak ada di database. Sessionnya di sini kami isi role dengan user, kemudian URL-nya readplace.php, place ID sama dengan 999. Dengan kondisi awal, place ID 99 ini tidak ada di tabel database, di tabel place-nya. Kemudian cabang yang kami uji adalah B, D, dan E. Dan hasil yang kami harapkan, halaman menampilkan tempat tidak ditemukan. Kemudian yang kelima, skenario yang kelima memuat halaman atau sudah pernah diulas sebelumnya, di mana skenario inputnya ini session, role sama dengan user, kemudian URL ini readplace.php, place ID sama dengan 1. Di mana kondisi awalnya di sini adalah user 1 sudah ulas place ID 1, misal 3 bintang. Dan cabang yang kami uji di sini ada cabang B, D, F, H, dan O. Di mana hasil yang kami harapkan adalah halaman form, ulasan tampil, kemudian bintang terisi 3. Kemudian di skenario ke-6, submit ulasan baru. Submit ulasan baru. Jadi skenario inputnya itu input 4 bintang, kemudian diisi dengan 4 bintang, kemudian cabang kondisi awalnya itu adalah seperti di skenario 4 tadi, yaitu user 1 belum pernah ulas place 1. Kemudian cabang yang diuji adalah cabang G, di mana cabang G tadi itu ada di if server. Di sini, cabang G if server true ketika pengguna telah menekan tombol kirim, maka form telah disubmit. Oke, selanjutnya setelah di cabang G, maka lanjut ke cabang J, kemudian ke cabang M yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hasil yang kami harapkan adalah query insert-nya ini berhasil menampilkan animasi sukses. Kemudian yang ketujuh, ada skenario submit ulasan baru, atau di sini kondisinya gagal, di mana skenario inputnya adalah 4 bintang dengan metode post. Kemudian kondisi awalnya di sini database-nya ini di set error, misalnya insert gagal. Kemudian cabang yang diuji adalah cabang G, J, dan M. Kemudian hasil yang diharapkan adalah query insert gagal menampilkan alert gagal. Kemudian skenario yang ke-8 yaitu submit update ulasan sukses. Jadi skenario inputnya di sini ada 5 bintang dan akan menampilkan bagus dan metodenya ini post, dan kondisi awalnya ini sama di skenario yang kelima, yaitu user 1 sudah diulas place ID 1, misalnya 3 bintang. Tapi di sini kita taruh 5 bintang. Kemudian cabang yang diuji yaitu G, I, dan K. Dan hasil yang diharapkan adalah query update berhasil dan menampilkan animasi sukses. Kemudian yang terakhir, skenario yang ke-9, submit update ulasan. Di sini hasilnya gagal, di mana skenario inputnya di sini ada 5 bintang, bagus, kemudian metodenya ini post.
Kemudian kondisi awalnya itu database di set error, misalnya update gagal. Kemudian cabang yang diuji adalah cabang G, I, dan L. Dan hasil diharapkan adalah query update gagal menampilkan alert gagal. Di white testing untuk pengujian fitur pencarian sisi admin, tapi di sini pengujian fitur pencarian sisi admin ini sama dengan fitur pencarian dari sisi usernya, dan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi kita next saja ke fitur selanjutnya. Yaitu pengujian fitur tambah wisata dari sisi admin. Berikut adalah potongan dari kodenya. Oke, sama seperti sebelumnya, saya jelaskan dulu cabang-cabang yang ada pada alur flow, pada alur kontrolnya yang ada di sini. Yang pertama ada if not set session admin. Di sini ada cabang A dan cabang B, di mana cabang A bernilai true, kemudian cabang B-nya ini bernilai false. True ini ketika session admin tidak terdefinisi, artinya admin belum login. Kemudian cabang B-nya ini false ketika session adminnya ini terdefinisi atau adminnya ini sudah login. Kemudian yang kedua, alur kontrol yang kedua, yaitu if server request method, yaitu menggunakan method post, di mana ada dua cabang, yaitu cabang C dan cabang D. C-nya ini bernilai true dan cabang D-nya ini bernilai false. True ini ketika admin telah mengisi form dan menekan tombol tambah dengan menggunakan method post. Kemudian cabang D-nya ini bernilai false ketika admin baru saja membuka halaman dan metodenya ini adalah metode get. Kemudian masuk ke alur selanjutnya, yaitu if not set numeric latitude. Terdapat dua cabang juga di alur ini, yaitu cabang E dan cabang F, di mana cabang E-nya ini bernilai true dan cabang F-nya ini bernilai false. True itu ketika data latitude-nya itu atau longitude-nya itu yang dimasukkan bukan angka, misalnya huruf ABC, atau angka float yaitu 10,5. Kemudian false ketika data latitude dan longitude-nya ini dimasukkan sudah berupa angka. Kemudian masuk ke alur yang keempat, yaitu if query execute. Ini terdapat di dalam cabang F. Di dalam cabang F yang bernilai jika false tadi. Jadi terdapat dua cabang juga, yaitu cabang G dan cabang H, di mana cabang G bernilai true dan cabang H-nya bernilai false. True ini ketika query insert ke database berhasil dijalankan tanpa error. Kemudian false ini ketika query insert gagal, misalnya error koneksi, nama kolom salah, dan constraints database-nya dilanggar. Database dilanggar. Kemudian masuk ke dalam alur yang kelima, not empty message. Jadi ini terjadi di bagian HTML. Terdapat dua cabang, yaitu cabang I dan cabang J. Cabang ini bernilai true dan cabang J-nya ini bernilai false. True ini ketika variabel message-nya ini memiliki isi, di mana ini terjadi jika cabang E, cabang C, E, G, atau H dieksekusi. Kemudian cabang J false ketika variabel message ini kosong, atau terjadi jika cabang D dieksekusi, yaitu saat halaman baru dibuka. Kemudian kita masuk ke dalam alur kontrol dari JavaScript-nya atau client-side-nya, yaitu alur ke-6, if close, dijalankan saat halaman selesai dimuat. Kemudian terdapat dua cabang, yaitu cabang K dan juga cabang L, di mana cabang K ini bernilai true dan cabang L-nya ini bernilai false. True ini ketika elemen dengan class clause ditemukan di halaman, dan ini hanya terjadi jika cabang ini di atas ini dieksekusi. Kemudian cabang L-nya ini false ketika elemen dan class clause-nya ini tidak ditemukan, atau terjadi jika cabang J di atas dieksekusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario fitur dari add place-nya ini dengan white box testing. Yang pertama, skenario yang pertama itu adalah akses halaman tanpa login admin. Jadi skenario inputnya itu adalah sesinya kosong, kemudian URL yang diisi adalah addplace.php, di mana jalur yang diuji adalah jalur A, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian hasil yang diharapkan di sini adalah redirect ke login.php. Kemudian skenario yang kedua adalah memuat halaman atau login admin, di mana skenario inputnya adalah session sama dengan adminnya ada, kemudian URL-nya ini
place.php dengan menggunakan metode get. Kemudian cabang yang diuji adalah cabang B, D, C, dan L. Kemudian hasil yang diharapkan adalah halaman form tambah tempat tampil, dan tidak ada notifikasi. Kemudian skenario yang ketiga adalah submit gagal atau input tidak valid. Kemudian skenario inputnya adalah sessionnya admin ada, metodenya post, dan inputnya itu latitude sama dengan diisi ABC atau huruf. Kemudian kondisi awalnya ini query-nya gagal sebelum query, dan cabang yang diuji adalah cabang B, C, E, dan I. Kemudian hasil yang diharapkan adalah tampil notifikasi error. Latitude dan longitude harus berupa angka. Kemudian skenario yang keempat yaitu submit gagal atau error database. Skenario inputnya di sini adminnya ada, di session admin ada, kemudian metodenya itu menggunakan metode post, dan input valid. Maksudnya semuanya terisi. Kemudian skenario awalnya adalah database di set error, misalnya insert gagal. Dan cabang yang diuji adalah cabang B, C, F, H, I, dan K. Kemudian hasil yang diharapkan adalah tampil notifikasi error, gagal menambahkan tempat wisata. Kemudian skenario yang kelima adalah submit sukses. Dan skenario inputnya di sini adalah session admin ada, metodenya post, kemudian inputnya valid, artinya semuanya terisi. Kemudian kondisi awalnya di sini, koneksi database-nya normal, dan cabang yang diuji adalah cabang B, C, F, G, I, dan K. Dan hasil yang kami harapkan adalah tampil notifikasi sukses, tempat wisata berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai pengujian fitur hapus dan update wisata dari sisi admin. Jadi yang pertama, seperti biasa saya akan menjelaskan yang cabang-cabang yang terdapat pada alur flow. Di sini yang pertama yang akan dibahas adalah potongan kode dari delete place. Jadi alur yang pertama adalah if set session admin, di mana terdapat dua cabang, yaitu cabang A dan cabang B, di mana cabang A di sini bernilai true dan cabang B di sini bernilai false. Di mana true ini ketika session admin tidak terdefinisi atau adminnya di sini belum login. Kemudian false ketika session admin terdefinisi dan script lanjut. Kemudian alur yang kedua masuk ke if set get place ID. Nah, di sini cabang C bernilai true dan cabang D bernilai false. True ketika parameter place ID ada di URL dan script melanjutkan untuk memproses ID. Kemudian false ketika parameter place ID tidak ada di URL dan script melewati blok if dan langsung menuju ke header atau location index_admin.php. Kemudian alur yang ketiga yaitu if is numeric place ID yang terdapat di dalam cabang C. Cabang C tadi itu bernilai true. Jadi ada dua cabang, itu cabang E dan cabang F, di mana E bernilai true, F bernilai false. True ketika place ID yang diterima adalah numerik. Kemudian script melanjutkan ke blok try catch untuk dieksekusi delete. Kemudian yang bernilai false ketika place ID yang diterima bukan numerik, misalnya huruf ABC. Script melewati blok try catch dan langsung menuju header. Kemudian di sini location-nya sama dengan index_admin.php. Kemudian masuk ke alur yang keempat. Yaitu try catch. Terdapat dua cabang, yaitu cabang G dan cabang H. Cabang G bernilai true, lanjut ke eksekusi try, kemudian cabang H bernilai true, lanjut eksekusi catch. Jadi di cabang G ini query delete disiapkan dan dieksekusi. Sedangkan cabang H ini terjadi pada video exception saat dieksekusi. Misalnya error foreign key, koneksi database-nya mati. Lalu blok catch yang kosong dieksekusi. Lalu yang kelima ada header, di mana header ini ada cabang I yaitu eksekusi ketika perintah redirect dieksekusi jika cabang A false dan terjadi. Ini adalah akhir dari script untuk admin yang login. Oke, selanjutnya
Saya jelaskan dulu skenario fitur delete place pada fitur ini berdasarkan cabang yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada skenario akses tanpa login admin, di mana skenario inputnya ini adalah place ID sama dengan 1. Dan kondisi awal session dan database-nya ini, sessionnya admin tidak ada. Kemudian jalur kode yang diuji adalah A, dan hasil yang diharapkan pengguna langsung diarahkan ke login.php. Script berhenti. Kemudian skenario yang kedua, hapus sukses. Kemudian skenario inputnya di sini adalah place ID sama dengan 5. Dan kondisi awalnya session admin ada, dan data place ID sama dengan 5 ada di tabel place. Dan cabang yang diuji adalah B, C, E, G, dan I. Dan hasil yang diharapkan adalah data place ID sama dengan 5 terhapus dari database. Kemudian pengguna diarahkan ke index_admin.php. Kemudian skenario yang ketiga, akses admin tanpa ID. Jadi skenario inputnya itu tidak ada parameter get. Kemudian kondisi awalnya session admin ada. Dan cabang yang diuji adalah cabang B, D, dan I. Dan hasil yang diharapkan adalah tidak ada data yang terhapus. Dan pengguna diarahkan ke index_admin.php. Kemudian skenario yang keempat adalah hapus gagal atau ID non-numerik. Dan skenario inputnya di sini adalah place ID sama dengan ABC. Kemudian di sini kondisi awalnya session adminnya ada. Dan cabang yang diuji di sini adalah cabang B, C, F, dan I. Sehingga hasil yang diharapkan adalah query delete tidak dieksekusi. Pengguna diarahkan ke index_admin.php. Kemudian selanjutnya, skenario yang kelima, hapus gagal atau error di database-nya. Di mana skenario inputnya di sini dimasukkan place_id sama dengan 1. Kemudian kondisi awalnya session adminnya ada, place ID sama dengan 1, terikat foreign key di tabel lain. Dan cabang yang kami uji di sini adalah B, C, E, H, dan I. Dan hasil yang kami harapkan adalah query delete gagal atau error ditangkap, data tidak terhapus, pengguna diarahkan ke index_admin.php. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam potongan kode dari update. Update place. Seperti sebelumnya, saya jelaskan dulu cabang yang ada pada alur kontrol. Oke, alur kontrol yang pertama di sini ada if not set session admin, sama juga terdapat cabang A dan cabang B, A true, B false. True ketika admin tidak login, dan sehingga redirect ke login.php. Kemudian cabang B false ketika adminnya sudah login. Kemudian alur yang kedua ada if server request method menggunakan get dan isEtGet place ID. Terdapat cabang C bernilai true ketika halaman dibuka dengan metode get dan ada place ID di URL. Tujuannya ini untuk menampilkan form. Selanjutnya di alur yang ketiga ada else if server request method menggunakan metode get, di mana terdapat cabang D bernilai true ketika halaman dibuka dengan metode get, tapi tidak ada place ID di URL. Maka script die. Selanjutnya, alur yang keempat, if server request method sama dengan post. Ini. Terdapat dua cabang, yaitu cabang E dan cabang F, di mana cabang E bernilai true dan cabang F-nya ini bernilai false. True ketika halaman menerima data dari form yang disubmit, tujuannya adalah untuk memperoleh update. Kemudian cabang F-nya ini bernilai false ketika bukan metode post, tetapi sudah ditangani oleh alur get. Kemudian kita masuk ke dalam alur mode get atau menampilkan form. Yang pertama di sini
if server request method sama dengan get. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dari potongan kode selanjutnya, itu kode update place. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan cabang-cabang yang ada dulu di dalam alurnya. Oke, jadi yang pertama, alur kontrol yang pertama adalah if set session admin, sama seperti sebelumnya, yaitu cabang A bernilai true, cabang B bernilai false, true ketika admin tidak login dan redirect ke login.php. Kemudian false ketika admin sudah login. Kemudian yang kedua, if server request method get dan set get place ID. Nah, ini terdapat cabang C bernilai true ketika halaman dibuka dengan metode get dan ada place ID di URL. Tujuannya adalah untuk menampilkan form. Kemudian alur yang ketiga, else if server request method menggunakan get. Nah, di sini terdapat cabang D bernilai true ketika halaman dibuka dengan menggunakan metode get, tapi tidak ada place underscore ID di URL dan script die. Kemudian alur yang selanjutnya adalah alur yang keempat, yaitu if server request method sama dengan post. Di sini terdapat dua cabang, yaitu cabang E dan cabang F. E bernilai true dan F bernilai false. True ketika halaman menerima data dari form yang disubmit dengan tujuan memproses update. Kemudian false ketika bukan metode post atau sudah ditangani oleh alur get. Kemudian kita masuk ke dalam alur mode get untuk menampilkan form. Yang pertama ada di if server request method get dan set get place ID. Di sini ada cabang F dan cabang G, yaitu true dan false. True ketika halaman dibuka dengan place ID di URL. Misalnya update place.php, place ID sama dengan 1. Ini adalah alur normal untuk membuka halaman edit. Kemudian yang kedua, false ketika halaman yang dibuka dengan metode get, tapi tanpa place ID di URL. Misalnya update place.php. Kemudian yang keenam ada if empty place ID. Nah, jadi terdapat dua cabang juga, yaitu cabang H dan cabang I. Cabang H bernilai true dan cabang I bernilai false. True ketika place ID ada tapi kosong. Misalnya place ID sama dengan 0. Dan false ketika place ID memiliki nilai. Kemudian selanjutnya alur yang ketujuh, if query execute setelah cabang I. Ini. Jadi terdapat dua cabang, itu cabang Z dan cabang K. Cabang Z bernilai true dan cabang K bernilai false. Jadi true ketika query dari selectnya ini berhasil dijalankan, kemudian false ketika query selectnya ini gagal atau error SQL. Kemudian alur yang ke-8 ada if not placed terjadi dalam cabang J. Ini. Jadi terdapat dua cabang juga, cabang L dan cabang M, bernilai true dan false. True ketika query selectnya ini berhasil, tapi tidak ada data yang cocok dengan place ID tersebut di database. Misalnya place underscore ID sama dengan 999. Kemudian false ketika query selectnya ini berhasil dan data ditemukan. Kemudian yang ke-9 ada else if server request method get menangkap cabang G. Jadi terdapat cabang N bernilai true, ini menangkap alur dari cabang G, atau dibuka via get tanpa place ID. Kemudian kita masuk ke dalam alur mode post atau memproses form. Kita masuk ke dalam if server request method sama dengan post untuk menangkap dari cabang D. Di sini terdapat cabang O bernilai true ketika admin menekan tombol perbarui. Kemudian yang kedua ada if empty place ID atau empty name atau ini terjadi di dalam cabang O. Nah, terdapat dua cabang juga, cabang P dan Q, true dan false. Di mana true ketika salah satu atau lebih file yang wajib ternyata kosong. Kemudian false ketika semua file-nya ini wajib telah terisi. Field wajib telah terisi semuanya. Kemudian yang terakhir ada
If query execute setelah cabang key, di mana terdapat dua cabang, yaitu cabang R dan cabang S, bernilai true dan false. True ketika query update-nya ini ke database berhasil, dan false ketika query update ke database gagal. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang skenario fitur delete place-nya, update place-nya, update-nya, dengan menggunakan cabang-cabang yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, skenario yang pertama, akses halaman tanpa login admin. Skenario inputnya itu sessionnya kosong, kemudian URL-nya itu update_place.php, place_id sama dengan 1. Jalur kode yang diuji di sini adalah A, dan hasil yang diharapkan redirect ke login.php. Kemudian skenario yang kedua, akses halaman get tanpa place ID. Jadi skenario inputnya adalah session sama dengan admin ada, kemudian jalur kode yang diuji adalah jalur B, H, dan O. Kemudian hasil yang diharapkan adalah script die dengan pesan parameter place ID tidak ada. Kemudian skenario yang ketiga adalah akses halaman atau get dengan place ID kosong. Dengan skenario input admin ada, sessionnya admin ada, URL-nya update place.php, place ID sama dengan kosong. Kemudian cabang yang diuji adalah B, G, dan I. Dengan harapan script die dengan pesan place ID tidak ditemukan. Lalu skenario yang keempat adalah akses halaman get dan gagal. Maksudnya query select-nya di sini gagal. Skenario inputnya di sini adalah sessionnya admin ada, URL-nya update place.php place ID sama dengan 1, kemudian kondisi awalnya adalah select execute return false. Cabang yang diuji adalah B, G, C, dan L. Dan hasilnya diharapkan script die dengan pesan gagal menjalankan query SQL. Selanjutnya, akses halaman get dengan place ID tidak ada di database. Dengan input session sama dengan admin ada, dan URL-nya misalnya diisi 999 pada place ID-nya. Dan kondisi awalnya, place ID 99 tidak ada. Cabang yang diuji, B, G, C, K, dan M. Dan hasil yang diharapkan, script die dengan pesan tempat wisata tidak ditemukan. Selanjutnya, skenario yang keenam berhasil memuat halaman form. Kemudian, inputnya session admin ada, URL-nya update place.php place ID sama dengan 1, dengan kondisi awal place ID 1 ada. Dan cabang yang diuji adalah B, G, J, K, dan juga N. Terdapat tadi di if place. If not place. Oke, selanjutnya skenario yang ketujuh adalah submit post data tidak lengkap. Dengan inputan session sama dengan admin ada, metodenya menggunakan metode post, dan inputnya name dikosongkan. Terus query cabang yang diuji adalah cabang B, P, dan key. Tadi ada di if empty place ID. Nih, if empty place ID atau empty name atau empty description dan lain-lain. Kemudian hasil yang diharapkan adalah script die dengan pesan semua data wajib diisi. Kemudian yang ke-8 ada skenario submit post gagal dan query update-nya gagal. Jadi skenario inputnya di sini sessionnya admin ada, metodenya post, dan input data valid. Dan kondisi awalnya update execute return false. Dan cabang yang diuji adalah B, P, R, dan T. Kemudian hasil yang diharapkan adalah set session message error lalu redirect. Oke, selanjutnya ke skenario 9, skenario terakhir, yaitu submit atau post sukses.
Skenario inputnya di sini session sama dengan admin ada, method post, dan input data valid. Kemudian kondisi awalnya adalah update, execute, return true, dan cabang yang diuji adalah B, P, R, dan S. S tadi itu bernilai false untuk alur if query execute setelah cabang key. Dan hasil yang diharapkan di sini adalah set sessionnya message sukses, lalu redirect lagi. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan black box testing pada fitur rating user. Untuk testing yang pertama, di sini saya tidak memasukkan data apapun pada field, lalu menekan tombol kirim. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan pesan Anda harus mengisi bintang dan mengisi formnya. Untuk hasil pengujiannya yaitu hasil dari pengujian testing pertama ini adalah sistem atau website yang diuji itu error. Jadi kesimpulan dari testing yang pertama ini adalah gagal. Untuk testing yang kedua, di sini saya tidak memilih bintang, tetapi mengisi ulasan lalu menekan tombol kirim. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan pesan seperti bintang tidak boleh kosong, dan hasil dari pengujiannya yaitu untuk hasil dari pengujiannya yaitu sistem atau website yang diuji itu error. Jadi kesimpulan dari testing yang kedua ini adalah gagal. Untuk testing yang ketiga, di sini saya akan memasukkan data dengan benar lalu menekan tombol kirim. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan pesan pop-up yang berisi ulasan berhasil terkirim, dan hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan pesan pop-up yang berisi ulasan berhasil dikirim. Untuk kesimpulan dari testing yang ketiga, hasil dari testing ketiga yaitu berhasil. Sekian dari hasil presentasi kami terkait TTS pengujian sistem untuk menguji black box testing dan juga white box testing pada website GELSA. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.